Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Menegakkan sutra adalah benar-benar sulit. Hendaknya membangkitkan ikrar agung. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1309. Pada era kemunduran Dharma, menegakkan sutra ini benar-benar adalah tugas yang sulit. Hanya orang yang memiliki kekuatan ikrar besar saja yang mampu mengembannya. Menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkannya, tetapi di mana saja ada kekuatan ikrar yang teguh, Buddha akan berada di sana juga. Dari itu, ikrar Vairocana meliputi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Di mana saja Sakyamuni awalnya membangun ikrar Prabu Taratna juga berada di sana. Bersungguh hati, pada era kemunduran Dharma, menegakkan sutra ini benar-benar adalah tugas yang sulit. Pada era kemunduran Dharma, untuk menegakkan sutra ini benar-benar adalah tugas yang sulit. Arti dari menegakkan sutra yaitu memulai dari melafalkan sutra, merasakan makna dari sutra, kemudian kita harus dengan sepenuh hati mendukung, menyalin sutra ini dengan sepenuh hati, menuliskannya, setiap kata masuk ke dalam batin, setiap huruf terukir. Kita selalu mengingat makna dari sutra. Inilah menegakkan sutra. Makna telah dipahami, kita harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak. Apa yang kita ketahui juga membuat semua orang dapat memahami. Semua orang telah memahami, semua orang juga bersedia untuk menerimanya. Menerima dan masuk ke dalam batin. Semua orang juga bersedia untuk bekerja sama, belajar bersama, Dharma diterapkan dalam kehidupan kita. Ini adalah menegakkan Dharma. Akan tetapi, manusia saat ini semua orang sangat sibuk. Tidak ada cara, pada dasarnya membaca dan melafalkan sutra itu sangat sulit. Karena naskah sutra seperti manusia sekarang membaca buku, semua adalah bahasa umum. Manusia zaman sekarang ingin membaca buku-buku kuno. Bahkan setiap kata, setiap huruf, kata demi kata mengandung prinsip kebenaran yang tak terhingga. Harus bagaimana menghayatinya? Benar-benar sangat banyak kesulitan. Terlebih lagi zaman yang berbeda. Perubahan zaman, manusia zaman sekarang tidak memiliki waktu mendengar kita perlahan-lahan menjelaskan dengan hati-hati, mendengar Anda berbicara, menjelaskan dengan baik, Anda juga tidak dapat merasakannya dengan benar. Sutra ini maknanya memiliki hubungan yang dekat dengan kehidupan kita. Sepertinya juga sangat sulit. Sulit untuk orang yang menjelaskannya, terlebih orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu, pada era kemunduran Dharma, menegakkan sutra ini benar-benar adalah tugas yang sulit. Harus memiliki kekuatan ikrar besar yang mampu mengembannya. Hal ini harus memiliki tekad hati seperti itu. Harus kokoh dan teguh. Harus dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Karena sutra ini sangat panjang dan teksnya panjang. Terlebih makna dari prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Fenomena dengan prinsip kebenarannya yang mendalam. Terdapat perbedaan yang sangat besar, sehingga dibutuhkan kesabaran yang lebih untuk menjelaskan prinsip kebenaran tersebut, satu persatu dengan istilah yang jelas dan sederhana, serta menghubungkan mereka dengan fenomena yang ada dijelaskan dalam naskah sutra. Ini benar-benar membutuhkan kesabaran yang lebih. Jika tidak memiliki kekuatan ikrar besar, menghayati semua hal di dunia dan memahami makna dari prinsip kebenaran tersebut, benar-benar akan penuh dengan kesulitan, sehingga harus memiliki kekuatan ikrar besar yang mampu mengembannya. Karena hal ini juga membutuhkan waktu yang lama. Ada begitu banyak permasalahan yang harus dipahami.
Hanya setelah mengalami, baru dapat menghayatinya secara mendalam. Baru ada bisa menyatukan fenomena sutra dengan prinsip kebenaran ini dan kondisi kehidupan orang saat ini. Sutra adalah harus merespon pada dunia, menghadapi kondisi dunia. Dunia ada ketidakselarasan seperti apa? Kitab sutra adalah harus di dunia yang tidak selaras ini. Harus bagaimana menyelaraskan dunia, ini adalah makna dari kitab sutra. Oleh karena itu dikatakan, menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkannya, tetapi di mana saja ada kekuatan ikrar yang teguh. Menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkan ini, tetapi di mana saja ada ikrar yang teguh, sudah jelas tahu bahwa sangat sulit untuk menegakkan sutra. Lantas harus bagaimana untuk membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menegakkan sutra? Sutra ini begitu luas, membicarakan kekosongan dan membahas keberadaan. Segalanya adalah kosong. Di dalam kekosongan terdapat lagi keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan menakjubkan yang nyata, sejak zaman dulu hingga sekarang. Tidak pernah hilang. Ini adalah kebenaran sejati yang selamanya tidak bertambah dan tidak berkurang. Mencakup prinsip kebenaran tentang keberadaan dari masalah dan benda di dunia. Oleh karenanya, ini sangat sulit. Pembukaan dari kitab sutra ini, metode terampil Sang Buddha mulai memberitahukan kepada kita. Sangat mendalam, sulit untuk membabarkan sutra ini. Kebijaksanaan dari para Buddha adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Pintu kebijaksanaan mereka adalah sulit dimengerti dan sulit dimasuki. Ini adalah pembukaan Sang Buddha mengatakan seperti ini kepada kita. Sutra Makna Tanpa Batas juga mengatakan seperti demikian. Sangat mendalam, benar-benar sangat mendalam. Prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Bagaimana bisa membuat orang umum untuk bisa memahami dan memanfaatkannya? Oleh karena itu, di permulaan sudah menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkannya. Menyebutkan kesulitan dalam menegakkannya membuat semua orang tahu terlebih dahulu. Ini adalah sangat sulit. Apakah Anda rela? Apakah Anda bersedia? Anda membangkitkan tekad, menetapkan hati. Apakah bersedia untuk menerima dan menegakkan sutra ini? Hendak menerima dan menegakkan sutra ini, ada begitu banyak kesulitan. Apakah Anda mampu mengatasinya? Dan lain-lain kesulitan yang sangat banyak. Jadi di bab 7 perumpamaan kota gaib itu mengatakan demikian. Perjalanan di depan adalah sulit dan berbahaya. Sulit untuk dipakai. Jadi beliau memberitahu kita bahwa proses menegakkan sutra dalam lingkungan seperti itu sangat sulit. Sehingga dikatakan menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkannya, tetapi di mana saja ada kekuatan ikrar yang teguh, ini adalah untuk memberitahu kita bahwa jika kita bersedia, seperti inilah proses nantinya. Kita harus siap mental dan harus memiliki kekuatan ikrar yang besar untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat dan melakukan hal yang begitu sulit. Apakah kita bersedia untuk memikul semua yang berkenaan dengan prinsip, hal, dan segalanya? Maka kita harus memiliki kekuatan ikrar ini. Akan tetapi, jika kita memiliki kekuatan ikrar ini, saat hati kita bisa membangkitkan ikrar ini, Buddha akan berada di sana. Bab Guru Dharma mengatakan demikian. Dimanapun seseorang membangkitkan tekad untuk mengajarkan sutra ini, seluruh tubuh Buddha hadir di sana. Ini disebutkan di bab Guru Dharma. Dimanapun sutra ini berada, seluruh tubuh Buddha akan berada di sana. Kita telah mendengar ini sebelumnya, maka dikatakan menyebutkan tentang kesulitan dalam menegakkannya,
Tetapi di mana saja ada kekuatan ikrar yang teguh, Buddha akan berada di sana juga. Jika kita membangkitkan tekad, membangkitkan kekuatan ikrar ini, bersedia menerima kitab sutra, menerima seluruh kitab sutra, kita bisa menjalankannya, menerimanya, mempraktekkannya, menerapkannya dalam kehidupan, menyebarkannya di dunia. Jika kita dapat melakukannya dimanapun, maka seluruh tubuh Buddha akan berada di sana. Seluruh tubuh Buddha adalah Dharma. Kebenaran ajaran Buddha ada dalam kitab sutra ini. Kitab sutra ini berada di tempat di mana kita membangkitkan tekad. Dimanapun kita membangkitkan tekad ini, dimanapun kita, kebenaran ini ada. Itu adalah kehadiran tubuh Buddha secara keseluruhan. Dari itu, ikrar Vairocana meliputi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Vairocana itu adalah Vairocana, harus disebutkan dengan lengkap. Adalah Vairocana, Buddha Vairocana. Ikrar Vairocana meliputi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Ikrar yang diucapkan oleh Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna, ini artinya ikrar ini ada di mana-mana. Dalam bahasa Sanskerta, Vairocana maksudnya adalah meliputi segala tempat. Stupa Buddha Prabhutaratna bisa muncul di mana saja. Siapapun yang bersedia membangkitkan tekad dan membangun ikrar, orang tersebut di dalam batinnya sudah menerima Dharma agung yang menyeluruh. Terhadap prinsip kebenaran sudah dimengerti sampai tuntas. Jika setiap orang di dunia dapat menerima prinsip kebenaran ini, maka akan menjadi sangat umum dan merata. Artinya, dalam meliputi segala tempat dengan prinsip kebenaran yang sama, maka di mana terdapat prinsip kebenaran ini, esensi dari kerisauan sudah murni. Artinya jika prinsip kebenaran berada di dalam batin, maka tidak ada kerisauan. Jika kita dapat memahami prinsip kebenaran ini dengan tuntas, kerisauan apapun juga tidak akan dapat mengacaukan hati kita. Sehingga tidak ada kerisauan di dalam batin, tidak ada kegelapan batin, batin menjadi murni, dengan sendirinya sifat tata Buddha akan muncul. Inilah yang disebut Vairocana ada di mana-mana. Hakiki yang dimiliki setiap orang memilikinya, asalkan esensi dari kerisauan sudah murni, dilengkapi dengan segala kebajikan dan meliputi segala tempat. Setiap orang memiliki, asalkan setiap orang dapat menerima Dharma ini dan bersungguh-sungguh meresapnya ke dalam batin serta menerima dan menegakkannya serta mempraktikkannya dengan tindakan nyata, membimbing dan menyelamatkan para makhluk, menjalankan 6 paramita, benih sebab dan praktik telah sempurna. Ini yang dinamakan dilengkapi dengan segala kebajikan dan meliputi segala tempat. Itulah Vairocana, sangat merata ke segala tempat. Buddha Sakyamuni juga merata ke segala tempat. Buddha Sakyamuni mewakili kebenaran sejati. Beliau datang ke dunia ini 2500-an tahun yang lalu. Dari proses melatih diri, mencapai kesadaran dari keheningan dalam meditasi, tiba-tiba tampak bintang terang di malam hari. Tiba-tiba kondisi batin dia berpadu dengan langit. Kondisi yang jernih dan hening, yaitu kerisauan telah terjernihkan. Dan juga menandakan bahwa 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, dengan praktik benih sebab yang sempurna, maka buah praktik juga keluar. Maka dilengkapi dengan segala kebajikan dan meliputi segala tempat. Karena telah memahami dan menyadari segala dharma, maka tidak ada hal di dunia ini yang tidak diketahui. Tidak ada prinsip yang tidak dipahami dengan jelas.
semua telah dipahami, maka yang tersembunyi dalam sutra ini adalah prinsip kebenaran di semesta ini. Bagaimana baru bisa mengekspresikan prinsip kebenaran? Kita harus menghayati dengan hati. Semua orang menghayati dengan hati. Jika tidak akan dapat menggambarkan prinsip kebenaran ini. Pada dasarnya, prinsip kebenaran adalah tidak ada esensi, tidak ada rupa dan wujud. Sangatlah mendalam dan menakjubkan. Ketika kita berbicara mengenai kebijaksanaan, kita tidak dapat mengartikannya. Oleh karena itu disebut prajna. Prajna, ketika kita menggunakan kebijaksanaan untuk mewakili prajna, sangatlah jauh dari pengertiannya. Sebenarnya, kebijaksanaan adalah prinsip sebenarnya yang mencakup seluruh dunia. Kebijaksanaan Sang Buddha tidak dapat digambarkan, jelaskan, dan artikan. Oleh karena itu, kita menyebutnya sebagai prajna. Maka menggunakan kata kebijaksanaan sebagai pengganti, sebenarnya kata kebijaksanaan tidak dapat menjelaskan sepenuhnya arti dari kedua suku kata, yaitu prajna, prinsip yang sama, prinsip dari ajaran sempurna. Bagaimana dapat dilukiskan dengan kata-kata? Oleh karena itu, pada setiap huruf mengandung setiap kata di dalam naskah sutra, menghubungkan kuno, sekarang, dan juga masa depan. Sebenarnya sangatlah luas. Kita harus menegakkan sutra ini secara sempurna. Sungguh sangatlah susah. Oleh karena itu, prinsip yang universal ini bisa menjadi sandaran bagi segala wujud dan penampilan. Prinsip universal ini adalah semua yang kita miliki di dunia ini. Wujud yang Anda lihat, rupa yang kita jelaskan sebenarnya mengandung prinsipnya sendiri di dalam, apapun mengandung prinsip tersendiri di dalamnya. Prinsip sangat mudah dijelaskan dengan wujud. Wujud untuk menjelaskan prinsip sangatlah susah. Maka prinsip kebenaran dari Vairocana yang universal ini, prinsip dari segala wujud dan tampilan yang ada, Vairocana dapat menjadi sandaran. Tanpa batas, di langit dan bumi tanpa batas. Kecil bagaikan debu halus, debu juga mengandung prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran merupakan suatu gambaran besar, yang kecil seperti debu, halus termasuk setan dan iblis yang tidak terlihat. Ini yang dalam sutra Buddha yang tidak kasat mata. Seperti teori mikroskopik, menggunakan mikroskop untuk memperbesar yang tidak terlihat yang terdapat dalam tubuh manusia. Apakah hanya itu saja? Tidak hanya itu. Maka dikatakan tanpa batas. Jika dianalisa, kandungan konsep di dalamnya sangat banyak. Sungguh sangat banyak hal yang perlu dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Ajaran kebenaran yang didapatkan oleh Sang Buddha seperti ini, jasa pahala dan kebajikan Sang Buddha sudah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata lagi. Apalagi menggunakan teks tertulis, kebajikan Sang Buddha menyebar dalam setiap kebenaran. Jasa kebajikan Sang Buddha, kebenaran yang didapat Sang Buddha merupakan tubuh Dharma dari Sang Buddha, merupakan sifat sejati dan setara dari segala fenomena Dharma. Jadi, sifat sejati dan setara yang kita sering ucapkan merupakan segala fenomena Dharma, luas tanpa batasan. Segala fenomena Dharma ini semuanya setara. Tiada ucapan yang mengatakan bahwa Buddha memiliki jarak dengan makhluk lain. Sang Buddha dan para makhluk juga setara. Hanya saja makhluk awam tersesat di dalam kerisauan batin. Jika semua telah tertutup oleh kerisauan batin ini, Sang Buddha, ajaran kebenaran, benar-benar melihat ajaran kebenaran, yakni menyingkirkan seluruh kerisauan batin, jernih dan tiada lagi yang mengotori.
Inilah kondisi batin Sang Buddha, kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Adarsa jana telah muncul. Jadi, sifat sejati dan setara dari segala fenomena dharma, jadi juga dinamakan tubuh dharma. Inilah tubuh dharma, yakni sejak awal sudah tercerahkan. Inilah tubuh dharma, tercerahkan dan semua orang memilikinya. Bahasa Sanskerta Vairocana diterjemahkan sebagai meliputi segala tempat. Artinya, esensi dari kerisauan sudah murni, dilengkapi dengan segala kebajikan dan meliputi segala tempat. Bisa menjadi sandaran bagi segala wujud dan penampilan, dilengkapi dengan pahala kebajikan sejati yang tiada batas. Adalah sifat sejati dan setara dari segala fenomena dharma, juga dinamakan tubuh dharma, sejak awal sudah tercerahkan. Saudara sekalian, benar-benar mau membabarkan dan menyelidiki prinsip kebenaran ini sebenarnya sangat sulit. Oleh karena itu, kita mempelajari ajaran Buddha. Perlu senantiasa sepenuh hati menghayatinya. Wujud tulisan tidak mampu menjelaskan prinsip kebenaran sejati. Namun kita meminjam wujud, meminjam masalah ini untuk membabarkan kebenaran. Sebenarnya prinsip kebenaran melampaui wujud masalah. Manusia ada fisiologisnya, benda ada aspek fisikanya, bahkan kehidupan yang sangat halus juga mengandung prinsip kebenaran kehidupannya. Tumbuhan juga ada prinsip kebenarannya. Prinsip kebenaran tumbuhan ini adalah banyak sekali wujudnya. Terkandung prinsip kebenaran yang tak terhingga. Ini sebenarnya sangat luas sekali, namun kita harus penuh hati menghayatinya. Menghayati baru ada kemampuan untuk memahaminya. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra di depannya, Buddha Prabhutaratna ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana di 10 penjuru demi sutra ini. Juga memberikan persembahan kepada para Buddha jelmaan yang datang ke sini, di mana kegemilangan mereka memperagung semua dunia. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Sebelumnya, bagian naskah sutra ini sudah menyampaikan bahwa Buddha Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika ini. Sebenarnya, senantiasa berkelana di 10 penjuru. Kita baru saja menyampaikan Vairocana artinya adalah meliputi segala tempat. Asalkan batin kita adalah tempat yang jernih dan murni, maka ada Vairocana di sana. Sifat hakiki tata kita berdiam di sana, sehingga dia senantiasa berkena di 10 penjuru. Dia ada di mana-mana, asalkan batin manusia jernih dan murni. Dia akan berada di setiap tempat. Asalkan prinsip kebenaran berada di dunia, dia akan berada di segala arah. Maka dikatakan senantiasa berkelana di 10 penjuru demi sutra ini. Buddha Prabhutaratna adalah demi prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran yang demikian sempurna, sehingga dia bersumbangsi kemana-mana, menampakkan diri untuk memberi kesaksian. Ini adalah memberi persembahan. Kita juga demi prinsip kebenaran telah memahami jalan bodhisattva adalah demikian. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kita juga demikian, seperti Buddha Prabhutaratna, artinya adalah sama. Kita juga bersedia pergi ke tempat manapun yang membutuhkan kita untuk memenuhi ikrar dari sutra ini. Kita pergi kemana-mana untuk bersumbangsi, memberi kesaksian praktek benih bodhisattva. Karena sutra teratai adalah ajaran bodhisattva, Buddha Prabhutaratna memberi kesaksian praktek benih bodhisattva, sehingga dia juga memberi persembahan, yakni bersumbangsi.
kita harus ingat bahwa memberi persembahan itu adalah bersumbangsi, sehingga para Buddha jelmaan yang datang ke sini tidak peduli di mana kita mendengarkan Dharma, tempat di mana kebenaran sejati berdiam, semuanya adalah di mana kegemilangan mereka memperagung. Di tempat ini, semua orang melakukan kebajikan. Tempat orang melakukan kebajikan adalah membuat hati orang sangat tenang dan nyaman, sangat leluasa, prinsip kebenaran yang sama sehingga semua dunia diperagung demikian. Bagian naskah sutra sebelumnya menyampaikan demikian. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, maka akan bertemu denganku, Tathagata Prabhutaratna dan para Buddha jelmaan. Para pria berbudi hendaknya setiap orang merenungkannya dengan cermat. Ini adalah urusan sulit, hendaknya membangkitkan ikrar agung. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Ini adalah Buddha Sakyamuni yang mengatakannya demikian. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, maka akan bertemu denganku, yaitu Buddha Sakyamuni. Bukan hanya dalam bertemu dengan Buddha Sakyamuni, juga dapat bertemu dengan Tathagata Prabhutaratna. Jika Anda dapat sangat memahami kitab sutra ini, juga dapat membabarkan kitab sutra ini, membuat kebenaran sejati di dalam kitab sutra ini, dapat mengajarkannya ke dalam kerumunan orang banyak, akan sama dengan membuat tubuh Dharma dari Buddha menyebar secara universal di dunia. Bukan hanya tubuh Dharma dari Buddha menyebar di dunia, bertemu dengan Tathagata, juga bertemu dengan Buddha Prabhutaratna. Batin orang-orang muncul Buddha Prabhutaratna pada saat yang sama. Dharma ini orang-orang mendengarnya. Batin orang-orang memiliki prinsip kebenaran. Ini adalah gambaran yang dibuat Buddha Sakya dapat mengajarkan kitab sutra ini. Berarti dalam Dharma telah sangat jelas, yaitu mengatakan kebenaran sejati, stupa mutiara di dalam batin. Sifat hakiki demikian adanya muncul di hadapan. Sebaliknya, Dharma orang yang mendengarkan Dharma juga akan sangat lengkap atau sempurna. Semua orang adalah Buddha masa yang akan datang. Mengingatkan kita kembali, Buddha Sakyamuni mengatakan seperti ini lagi. Para pria berbudi, orang yang sekarang sedang mendengarkan Dharma, hendaknya setiap orang merenungkannya dengan cermat. Setiap orang harus baik-baik merenungkannya dengan cermat. Konsentrasi, bersungguh hati, menetapkan hati. Baik-baik merenungkannya dengan cermat. Melatih perenungan dengan cermat. Semua orang harus ingat, harus baik-baik merenungkannya dengan cermat. Sangat konsentrasi. Ini adalah urusan sulit. Harus diketahui bahwa untuk membabarkan kitab sutra ini adalah sangat sulit. Benar-benar menggunakan kitab sutra ini ke dalam kehidupan sehari-hari lebih sulit lagi. Hanya ada hendaknya membangkitkan ikrar agung. Artinya setiap orang harus baik-baik membangkitkan ikrar agung. Jadi demikian menjelaskannya kepada kita. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, maka akan bertemu denganku, Tathagata, Prabhutaratna, dan para Buddha jelmaan. Sekiranya ada orang yang mampu membaca dan membabarkan sutra ini, memahami secara mendalam akan maknanya, maka akan bertemu dengan tubuh Dharma dari Buddha. Dengan demikian berkesempatan untuk bertemu Sakyamuni, Prabhutaratna, dan para Buddha jelmaan. Sekiranya ada orang yang mampu membaca dan membabarkan sutra ini, memahami secara mendalam akan maknanya, maka akan bertemu dengan tubuh Dharma dari Buddha.
asalkan dapat menghayatinya, memahaminya, dan mampu membabarkan sutra. Menghayati, memahami, dengan sendirinya dapat bertemu dengan tubuh Dharma dari Buddha. Tubuh Dharma dari Buddha adalah prinsip kebenaran, maka mampu memahami sampai tuntas makna sebenarnya dari sutra ini. Dengan demikian berkesempatan untuk bertemu Sakyamuni Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna, dan para Buddha jelmaan. Sekiranya kita bisa demikian, segalanya akan terang dan jelas. Dapat memahami prinsip kebenaran, sutra yang dibabarkan juga dapat dipahami oleh semua orang. Dharma sangat relevan. Walaupun Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna, hakikat diri kita sebagai Buddha, dan membabarkan Dharma, Buddha Sakyamuni meninggalkan prinsip kebenaran, menggunakan wujud karakter tertulis ini. Demikian masuk ke dalam hati kita, melalui suara untuk menghayati prinsip kebenaran dan lain-lain. Kita dapat memahaminya. Para pria berbudi hendaknya setiap orang merenungkannya dengan cermat, memberitahukan para hadirin, para pria berbudi sekalian, masing-masing hendaknya mendengarkan dengan cermat dan merenungkan dengan baik. Hendaknya merenungkan dengan baik, begitulah teks menjelaskannya untuk kita. Kita hendaknya bersungguh hati menghayatinya kembali. Jadi adalah urusan sulit mengatakan kepada kita lagi, ini sungguh sulit. Semua orang harus tahu untuk benar-benar merenungkannya dengan cermat. Untuk menerima dan menegakkan sutra ini benar-benar sangatlah sulit. Hendak melindungi dan menegakkan sutra ini benar-benar sangat sulit. Kecuali dapat bersabar, tekun, dan giat bersemangat. Jadi hendaknya membangkitkan ikrar agung dengan gagah berani. Benar-benar tidak bisa tidak membangkitkan tekad. Harus membangkitkan tekad. Jika tidak memiliki hati kelembutan dan kesabaran, tidak memiliki kesabaran, hati yang tekun dan giat bersemangat ini tidak bisa. Ini adalah urusan sulit. Hendaknya membangkitkan ikrar agung. Melindungi dan menegakkan sutra ini adalah sebuah urusan yang sulit. Kecuali dapat bersabar, tekun, dan giat bersemangat, jadi hendaknya membangkitkan ikrar agung dengan gagah berani. Oleh karena itu, berdana, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan semua termasuk di dalamnya. Kamu harus mencapai tingkat ini, bersedia untuk bersumbangsi, maka hendaknya gagah berani, harus sangat gagah berani membangkitkan ikrar agung. Harus memiliki mentalitas seperti ini. Harus memiliki persiapan seperti ini di dalam hati. Tidak hanya sulit dalam melakukan sesuatu, bahkan lebih sulit untuk membimbing orang banyak. Orang, masalah, dan benda membutuhkan orang untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, batin perlu selaras, perlu bersatu hati dan harmonis, juga perlu saling peduli, mengasihi dan melindungi. Kekuatan semua orang barulah dapat saling bergotong royong. Kekuatan dari semua orang bersatu dan bersumbangsi kepada orang di dunia. Ini dibutuhkan banyak kerja keras, baru dapat mengumpulkan kekuatan dari semua orang dan bersumbangsi untuk orang di dunia, berjalan di jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva bukan hanya dijalani oleh satu orang, tetapi dijalani oleh orang banyak. Maka kita harus mampu memimpin orang banyak dan harmonis semuanya tanpa rintangan. Bahkan perlu mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Maka harus mampu menyelami sutra Pitaka. Bahkan perlu mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Barulah dapat sesungguhnya
praktek sebagai benih sebab dari 6 paramita dapat sepenuhnya sempurna. Oleh itu harus jadi hendaknya membangkitkan ikrar agung dengan gagah berani. Ini adalah fondasinya. Oleh itu naskah ini untuk memberitahukan kita. Ini menyatakan kalau orang yang membabarkan Dharma akan bertemu denganku. Tathagata Prabhutaratna dan para Buddha jelmaan. Serta menyatakan kalau ini merupakan urusan sulit, jadi hendaknya membangkitkan ikrar agung. Buddha memiliki tubuh, perkataan, dan pikiran. Makna menakjubkan dari sutra ini adalah maksud sebenarnya dari Buddha. Itu sebabnya orang yang dapat membabarkan sutra ini adalah seperti bertemu dengan Buddha. Dengan cara ini, kita harus dengan gagah berani tekun bersemangat. Dengan sendirinya kita akan bersama dengan Buddha Sakyamuni, Buddha Prabhutaratna, dan Buddha jelmaan. Serta menyatakan kalau ini merupakan urusan sulit, Sang Buddha kembali mengingatkan kita, ini adalah tugas yang sangat sulit. Semuanya harus bertekad dan membangkitkan ikrar agung. Lalu Buddha memiliki tubuh, perkataan, dan pikiran. Sang Buddha memiliki tubuh, perkataan, dan pikiran. Sang Buddha datang ke dunia ini tentu saja memerlukan tubuh, sama seperti kita. Sang Buddha memiliki tubuh yang dilahirkan oleh orang tuanya. Sama seperti kita, beliau tumbuh dari anak kecil sampai dewasa, memasuki usia remaja, parubaya, dan usia lanjut. Pada akhirnya, tubuhnya juga akan meninggal. Jadi Buddha juga memiliki tubuh. Namun Sang Buddha datang ke dunia untuk menampakkan rupa dari pencapaian kebudaan, agar kita bisa memahami perihal dan rupa dari dunia. Ketika kita memiliki kekuatan tekad, kita harus melewati kesulitan ini. Kemudian dengan sendirinya kita akan tersandarkan. Ketika kita memutuskan untuk menjalani proses pembinaan diri yang sulit, kita akan bisa mencapai tujuan. Buddha mencapai tujuan ini dan mencapai kebudaan. Pikiran Buddha dan semesta alam berpadu menjadi satu. Karena Buddha memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh. Buddha ingin mengajarkan Dharma sehingga perkataan semua Sravaka menerima suara dari Buddha yang mengajarkan Dharma ke dalam akar pendengarannya dan memahami ini adalah perkataan Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan Dharma, barulah kita bisa mendengarkan ajaran dan meneruskannya hingga saat ini. Demikian juga harapannya. Buddha juga demikian. Harapan Buddha memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Para makhluk di dunia merupakan anak Buddha. Buddha menyayangi para makhluk seperti manusia di dunia yang menyayangi anak tunggal. Walaupun di dunia penuh dengan para makhluk, kasih sayang Buddha terhadap para makhluk seperti menyayangi anak sendiri. Ini merupakan harapan Buddha dan harapan kita sebagai manusia awam. Ruang lingkup sangatlah kecil, sangat sempit, hanya menyayangi anak sendiri. 1 orang, 2 orang, 2-3 orang, dan orang tua juga pilih kasih. Lebih sayang salah satunya, tetapi Buddha tidak demikian. Para makhluk di dunia merupakan anaknya. Harapan ini merupakan tubuh, perkataan, dan pikiran Buddha. Makna menakjubkan dari sutra ini adalah maksud sebenarnya dari Buddha. Sutra ini makna yang paling menakjubkan merupakan harapan Buddha. Para makhluk di dunia merupakan anak, guru pembimbing di 3 kelompok alam, mendidik kita, 4 jenis kelahiran, dan ayah yang welas asih. Para makhluk di dunia merupakan anak Buddha. Ini merupakan harapan Buddha. Sehingga itu sebabnya orang yang dapat membabarkan sutra ini adalah seperti bertemu Buddha. Jika bisa membabarkan sutra ini, harapan bersatu dengan sutra ini
maka akan bisa memahami seperti bertemu dengan Buddha, merupakan harapan Buddha. Itu sebabnya orang yang dapat membabarkan sutra ini adalah seperti bertemu dengan Buddha. Sehingga membabarkan Dharma harus batin dan prinsip kebenaran dalam sutra bisa menyatu, sehingga sesuai dengan harapan Buddha. Sehingga kemudian membabarkan sutra adalah demi mengemban ajaran Buddha untuk mengajar dan membimbing para makhluk, makanya dikatakan sebagai urusan sulit. Menegakkan sutra pada era kemunduran Dharma benar-benar merupakan urusan yang sulit. Hanya dengan kekuatan dari ikrar agung, barulah mampu mengembannya. Membabarkan sutra seperti membantu Buddha mengemban misi. Kita yang meninggalkan keluarga duniawi, semuanya mengemban misi. Tathagata, ikrar ini orang bijak zaman dulu dan para leluhur juga berkata demikian, bersedia mengemban misi Tathagata. Sehingga kita, setiap orang memiliki tanggung jawab yang besar, mengemban tanggung jawab para makhluk di dunia, sehingga dikatakan mengemban ajaran Buddha dan membimbing para makhluk, sehingga sangat sulit. Hal yang sulit menegakkan sutra pada era kemunduran Dharma benar-benar merupakan urusan yang sulit. Terutama pada era kemunduran Dharma harus menegakkan sutra ini, harus membabarkan sutra ini, harus mengemban prinsip kebenaran dari sutra ini di dunia. Merupakan urusan yang sulit. Hanya dengan kekuatan dari ikrar agung barulah mampu mengembannya. Ikrar ini sangatlah penting. Di mana saja ada ikrar berarti Buddha berada di sana. Dari itu, ikrar Vairocana meliputi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Sakyamuni awalnya membangun ikrar. Ikrar Prabu Taratna adalah memberi kesaksian pada sutra dengan stupanya. Semuanya tak lepas dari ikrar. Di mana ada ikrar, di situ ada Buddha, sehingga kita harus senantiasa berikrar. Dari itu, ikrar Vairocana meliputi dunia sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Ikrar Vairocana yaitu menyebar luas dimanapun. Ikrar kita juga harus berikrar. Menyebar luas dimanapun. Berikrar luhur, membabarkan sutra teratai sampai di sini. Setiap orang telah membangkitkan tekad agung. Berikrar luhur bukan hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, juga harus memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga Buddha Sakyamuni awalnya membangun stupa. Ikrar Prabu Taratna merupakan bukti sutra, yaitu mempraktekkan jalan bodhisattva. Untuk membuktikan praktek jalan bodhisattva, tempat adanya mempraktekkan jalan bodhisattva, maka ada Buddha Prabu Taratna yang muncul di hadapan, sehingga kita harus bersungguh hati. Semuanya tak lepas dari ikrar. Membangkitkan tekad dan ikrar sangatlah penting, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.